Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk membahas materi kami, yaitu ancaman budaya pop atau pop terhadap penguatan identitas nasional masyarakat urban. Adapun anggota kelompok kami yaitu Gaby Indriani, Ayu Safitri, saya sendiri Yuyun Rizkyani Suhini, Ayu Dayani, dan Afifah Was. Langsung saja masuk kepada materi yang akan dibacakan oleh Gaby Indriani. Oke, langsung saja masuk pada materi penjelasan, yaitu materi pertama yang akan dibawakan oleh Gaby Indriani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi pertama yaitu pengertian menurut para ahli. Postmodernisme dan budaya populer merupakan konteks gagasan tentang budaya postmodernisme pertama yang terbentuk dan tren budaya dalam postmodernisme yang menentang permusuhan modernisme terhadap budaya massal. Tanda-tanda yang paling jelas dari postmodernisme yaitu penekanan gaya, tontonan, efek khusus, dan gambar dengan mengorbankan konten, karakter, substansi, narasi, dan komentar sosial. McRobbie, tahun 1994. Next. Bienek dan Levy mengemukakan bahwa orang-orang lebih cenderung melihat budaya POP sebagai hal yang menyenangkan dan sembrono, dan karena itu mungkin gagal untuk menginterogasi pesan budaya POP dan BAG. Menurut Guins dan Krauss, budaya populer membahas kombinasi perubahan ekonomi, teknologi, politik, sosial, dan budaya yang membentuk kemampuan untuk mendefinisikan budaya populer. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gaby. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kurniawan Arif. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari yang pertama, yaitu pengertian menurut para ahli. Para ahli selanjutnya yaitu Sarina mengemukakan bahwa identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional suatu bangsa yang terbentuk karena kesamaan dalam pengalaman, sejarah, dan penderitaan. Identitas nasional menurut Sarina juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup bangsa, filsafat Pancasila, dan kepribadian bangsa. Para ahli selanjutnya yaitu Rahman dan Madiong menyatakan bahwa identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri yang membedakan dengan bangsa lain. Ahli selanjutnya yaitu Kastel menyatakan bahwa identitas nasional sebagai hasil interaksi historis berbagai unsur yang saling melekat erat seperti sosial, agama, ekonomi, budaya, geografis. Ahli selanjutnya yaitu Jenkins atau Schnabel dan Hager mengemukakan bahwa identitas nasional mencakup dimensi emosional dari kesetiaan, afiliasi, dan komitmen yang jauh lebih besar dan spesifik dari kepercayaan umum karena berakar pada asumsi kesamaan. Selanjutnya, menurut Ramlan Surbakti, identitas nasional dibentuk dengan menyatukan berbagai faktor perbedaan yang terdapat dalam masyarakat atau unity in diversity, seperti suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama tanpa menghilangkan keterikatannya. Identitas nasional adalah kekuatan mengikat yang membentuk hubungan erat antara individu dan negara. Sekian materi yang saya bawakan, dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Irdayanti. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu yang pertama, budaya populer terhadap penguatan identitas nasional masyarakat. Jadi, masyarakat urban cenderung mengikuti kebaruan dan arus utama sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebingungan dalam mendernalisasikan nilai atau ideologi yang berkembang dalam masyarakat karena adanya sistem globalisasi. Hal ini dianggap dapat menjadi sebuah ancaman dari nasional bangsa. Karena apabila masyarakat tidak mampu melakukan skill dari kami dengan baik, maka akan terjadi sebuah perbenturan nilai-nilai atau ideologi yang dibawa oleh arus global tidak seluruhnya dapat berbaur dan diadopsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi budaya pop menjadi salah satu ancaman penguatan identitas nasional masyarakat urban karena mampu menghilangkan kerangka acuan tradisional masyarakat seperti etnis, agama, suku, budaya, dan nilai-nilai atau falsafah hidup bangsa. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Safitri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi, yaitu upaya yang dianggap mampu menguatkan identitas nasional masyarakat urban. Yang pertama itu internalisasi nilai-nilai budaya masyarakat atau local wisdom dalam berbagai bidang kehidupan. Nilai-nilai yang berasal dari kehidupan budaya dalam masyarakat perlu diinternalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, dan pendidikan sehingga dalam implementasinya berbagai aspek kehidupan tersebut dijiwai oleh semangat nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Mindset masyarakat pun secara tidak langsung akan mengikuti nilai-nilai kearifan lokal tersebut melalui proses habituasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Next. Yang kedua, upaya filterisasi berbagai budaya asing yang dianggap membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Masyarakat urban harus memiliki sistem benteng diri yang kuat ketika berinteraksi dalam kehidupan global. Hal ini sebagai upaya masyarakat agar tidak mudah membawa oleh arus budaya POP yang menghadirkan nilai-nilai yang dapat mengancam identitas nasional. Yang ketiga itu pendidikan multikultural untuk menguatkan fondasi setiap individu agar tidak mudah tercerabut akar budayanya. Pendidikan multikultural dapat diperoleh individu baik di sekolah maupun masyarakat. Pendidikan multikultural memberikan pemahaman kepada individu untuk melestarikan berbagai bentuk budaya yang ada dalam masyarakat, bagaimana cara menghargai budaya, dan juga bagaimana menghargai budaya orang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ayu Safitri. Kemudian kesimpulan yang akan dibacakan oleh Afifah Was. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu Safitri. Kesimpulannya, berdasarkan uraian mengenai ancaman budaya populer terhadap penguatan identitas masyarakat urban, maka dapat disimpulkan beberapa simpulan sebagai berikut. 1. Sebagai urban cenderung mengikuti kebaruan dan arus utama sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebingungan dalam menginternalisasi nilai atau ideologi yang berkembang dalam masyarakat karena adanya sistem globalisasi. 2. Budaya populer menjadi salah satu ancaman dalam penguatan identitas nasional masyarakat, mampu menghilangkan kerangka acuan
kerangka acuan tradisional masyarakat seperti etnis, agama, suku, budaya, dan nilai-nilai atau falsafah hidup bangsa. Budaya populer menumbuhkan sikap hedonisme, konsumerisme, dan pragmatis dalam diri masyarakat urban. 3. Upaya untuk menguatkan identitas nasional khususnya masyarakat urban antara lain. 1. Internalisasi nilai-nilai budaya masyarakat, local wisdom dalam berbagai bidang kehidupan. 2. Upaya filterisasi berbagai budaya asing yang dianggap membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya Indonesia. 3. Pendidikan multikultural untuk menguatkan fondasi setiap individu agar tidak mudah tercerabut akar budayanya. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang telah membantu menjelaskan materi, dan juga terima kasih kepada teman-teman atas perhatian. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.